Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Halo, nama gue Caca, tapi bukan Caca Marika hei ya. FYI, umur gue 25-1, alias 24. Hehehe. Gue mau cerita tentang kisah percintaan gue dengan seorang abdi negara. Sebut aja namanya Julian. Jadi pas tahun 2017 itu, waktu lulus sekolah, gue emang bercita-cita untuk jadi abdi negara. Nah, gue getol banget ikut latihan fisik di salah satu instansi di kota gue. Waktu itu gue emang agak picky soal pertemanan. Kebetulan di sini gue kenal sama cowok namanya Putra. Tapi gue nggak ada rasa apa-apa ke dia, karena dia bacot banget kayak orang lebay. Makanya gue ilfeel. Tapi ternyata Putra suka cerita tentang gue ke teman dekatnya, yaitu si Julian. Singkat cerita, hubungan gue sama Putra udah renggang, kayak Lucy sama Gigi yang kekompak jaraknya jauh-jauh. Naasnya, gue gagal buat jadi abdi karena nggak lolos. Daripada gue menghabiskan waktu untuk nunggu pendaftaran tahun depan, akhirnya gue mutusin untuk melanjutkan karir gue di salah satu perusahaan swasta. Dan sambil kuliah juga. Di tahun 2018, gue baru sadar, ternyata gue follow-followan di Instagram sama Julian. Dia reply tuh salah satu story gue. Nah, itu adalah awal mulanya kita sering chat intens. Dia ceritain semuanya apa yang Putra omongin ke dia tentang gue. Dan dia membuat pengakuan kalau dia sebenarnya suka sama gue dari awal lihat gue. Tapi karena Putra suka sama gue, jadi dia nggak berani deketin gue. Dan lebih pilih menghargai persahabatannya. Dia juga cerita kalau tahun ini dia bakalan daftar lagi untuk jadi tentara. Kalau ditanya kenapa, ya karena dia juga gagal kayak gue. Kita sama-sama nggak lolos. Julian tuh orangnya asik sih kalau chatting, gak akan berhenti sampai larut malam. Gue sama dia akhirnya memutuskan untuk ketemu dengan syarat tertentu, yaitu harus sambil latihan fisik, karena dia harus selalu dalam pengawasan ayahnya. Tanda apa nih? Intinya sih, dia nggak boleh keluar rumah kalau alasannya main. Ya udah, akhirnya kita ketemu di tempat renang. Kebetulan gue juga udah lama banget nggak latihan renang. BTW gini-gini gue kalau renang mah jago ya. Kayak lumba-lumba lagi balapan liar cuy. Di lokasi juga kita nggak ada ngobrol sama sekali. Paling cuma saling lirik atau senyum-senyum aja. Soalnya ayahnya ngawasin terus. Hari itu pun berlalu dan kita lanjut chatting sampai malam. Ngebahas semua yang terjadi hari ini. Yap, dan seperti biasa semuanya masih seru-seru aja. Sampai akhirnya tiba saat dimana dia harus menjalankan serangkaian pendaftaran tentara yang begitu ketat. Dan yang pasti malamnya dia cerita ke gue gimana perjalanan dia hari ini yang sangat melelahkan. Di akhir pendaftaran, yaitu seleksi penentuan dia lolos atau enggak, dia harus dikarantina selama 7 hari. Posisinya emang gak boleh bawa HP. Alhasil, ya kita nggak bisa saling berkabar, apalagi bertukar video kocak dan lucu. FYI, sebelum berangkat karantina, dia berpesan sama gue, kalau lebih dari 7 hari aku nggak ngabarin, artinya aku lolos dan lanjut pendidikan selama 6 bulan ya. Wah, bener-bener hati gue gelisah tiap hari nungguin kabar dia. Gue cari IG semua teman dekatnya untuk cari kabar, tapi untungnya gue ketemu IG adiknya. Ya, sebut aja namanya Rian. Gue langsung follow dan tanya tuh gimana kabar dia dan apa bener dia lolos seleksi. 2 hari kemudian, Rian posting tentang Julian yang akan melanjutkan pendidikan. Bukan main, seneng banget hati gue dia bisa lolos karena perjuangannya selama ini. Tapi di sisi lain, gue juga sedih. Gue jadi gak bisa chattingan sama dia lagi dalam jangka waktu yang lama. Ya, gak apa-apa kali ya. Gue tahan dulu, nanti juga kalau dia udah bisa pegang HP, pasti dia bakal ngabarin gue. Hehe, si pede. Emang bakal dikabarin nih? Sebulan pertama dia menjalani pendidikan, gue dibuat galau. Karena bokap gue masuk rumah sakit. Kalau masuk dunia fantasi mah gue seneng. Canda ya ayah. Dan entah kenapa Tuhan berkehendak lain. Singkatnya, bokap gue meninggal dunia di hari ke-10 saat beliau dirawat di rumah sakit. 7 hari kemudian, Julian menghubungi gue kalau besok hari Minggu dia udah bisa dijenguk sama keluarga dan orang dekat. Untuk menghilangkan rasa sedih, gue langsung berangkat ke tempat dia. Syukurnya sih nggak jauh dari rumah, jadi gue bisa langsung ke sana. Di sana, gue ketemu sama dia dan keluarga. Kita saling bercerita dan foto-foto. Tapi waktu kerasa begitu singkat, gue nggak bisa lama-lama ketemu sama dia karena jam berkunjungnya dibatasin. Dia bisa dijenguk setiap seminggu sekali, tapi gue nggak selalu ikut jenguk karena jadwal kuliah. Ada satu hari di mana dia dapat IB, izin berlibur.
dari hari Sabtu sampai hari Minggu buat keluar asrama. Akhirnya kita mutusin buat nonton bareng tuh. Gue jemput dia pakai motor. Terus abis nonton bioskop, gue anterin dia lagi pulang ke rumah. Itu pertama kalinya sih kita jalan bareng dan gue makin deket sama keluarganya. Beberapa kali juga ayahnya minta tolong sama gue buat jemput Julian dan antar ke rumah kalau Julian lagi libur. Saat itu gue jadi mikir, kayak apakah ini pertanda baik? Atau malah justru sebaliknya ya? Karena yang gue tahu waktu dia tuh strict banget. Tapi ya udahlah ya, gue coba berpikir positif untuk saat ini. Julian cukup sering hubungin gue lewat telepon kalau malam, sekitar jam 12 sampai jam 3 pagi. Dia sering minjem atau sewa telepon penjaga buat curhat sama gue tentang hari-harinya di sana dan cerita tentang keluarganya. Dia cerita kalau keluarganya butuh banyak biaya buat ngirimin dia ongkos buat jajan, beli makanan, keperluan dia sehari-hari, buat sekolah adiknya. Dan kebetulan ayahnya itu kerja jadi ojol, yang kerja kantoran itu maminya. Hampir setiap hari dia bahas itu masalah ekonomi. Kenapa nggak bahas kerajaan Singosari, persamaan linear dua variabel, atau sekedar cicit ngomongin weton dan zodiak? Kan seru. Ya, jujur gue bingung dong. Sebenernya gue kasihan sih. Tapi ya, gue juga nggak bisa bantu apa-apa. Secara gue kerja juga gajinya buat bayar kuliah. Gue udah nggak punya pegangan lagi. Bahkan ongkos bolak-balik kantor aja masih suka dikasih sama nyokap. Julian cerita kalau dia sering dijadikan jaminan sama ayahnya buat minjem uang ke sana sini. Dembit, kok bisa? Kalau Julian dapet libur, pasti dia diajak sama ayahnya ke rumah temen-temen ayahnya buat minjem duit pakai seragam tentara loh. Padahal setahu gue itu nggak boleh dilakukan. Kalau ketahuan, bisa habis dia pas masuk asrama. Ayahnya juga pernah telepon gue pas gue lagi kerja buat minjem duit ke gue 2 juta. Alasannya sih buat bayar cicilan motor yang belum dibayar selama 2 bulan. Katanya kalau nggak dibayar bakal ditarik motornya. Ayahnya juga bilang gak usah ngomong-ngomong sama Julian ya kalau saya minjem uang. Wah, kacau banget sih ini. Padahal kan harusnya dia sendiri kan tahu gue kerja buat kuliah. Ya gue bilang lah, gak ada uang om, sorry. Beberapa minggu kemudian, gue dapet kabar kalau Julian dapat libur lagi 2 hari. Tapi dia nggak mau pulang ke rumah. Alasannya sih lagi males sama orang rumah karena banyak tekanan. Ya, nggak jauh-jauh sih. Pasti karena masalah ekonomi. Akhirnya dia memutuskan buat nginep di rumah temennya dari hari Sabtu sampai Minggu pagi. Minggu paginya, dia minta gue jemput supaya kita bisa main. Ya udah tuh. Akhirnya gue jemput dia dan kita main di rumah gue sampai sore. Ternyata ayahnya tahu kalau dia lagi dapat libur dan nyariin anaknya. Ayahnya teleponin gue terus berkali-kali, tapi Julian gak izinin gue angkat teleponnya. Cuma karena gue gak enak, akhirnya gue paksa dia buat angkat teleponnya. Marahlah tuh si ayahnya, maki Julian sampai habis karena dia gak pulang dan ngabarin ke orang rumah. Dan lo tahu ayahnya ngomong apa? Dia tuh ngomong, itu Caca ngapain kamu sampai kamu berani kayak gini? Dia mau sama kamu karena kamu udah jadi tentara. Jeder. Gue bener-bener sakit hati banget. Padahal gue udah deket sama Julian dari sebelum dia jadi tentara. Gue juga gak pernah tuh minta apa-apa sama dia dan keluarganya. Ya gue emang gak pernah bantu secara finansial. Tapi gue selalu bantu dari segi psikologis anaknya. Gue bantu antar jemput anaknya juga kok kalau lagi libur. Ya lu bayangin lah gimana sakitnya perasaan gue. Seolah-olah gue cuma mau sama anaknya aja karena udah jadi tentara. Singkat cerita, waktu terus berlalu. Gue berusaha ngelupain ucapan ayahnya. Tapi gue gak bisa. Masih selalu terbayang-bayang. Di awal tahun 2019, Julian akhirnya selesai pendidikan. Gue dan keluarga datang ke acara pelantikan dan dapat pengumuman kalau dia bakal ditugaskan ke ujung Pulau Sumatera. Artinya gue LDR dong nih. Sedih banget, pasti dia jarang pulang deh. Tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi. Namanya juga tugas negara, gak bisa nolak dong. Hari-hari berlalu, gue menjalankan LDR sama Julian, tapi komunikasi kita masih belum bisa intens karena dia masih dalam masa orientasi dan gak boleh sering-sering pegang HP. Tapi gak jarang juga nih, dia nelfon gue malam-malam cuma buat curhat. Dia cerita kalau ATM yang buat terima gajinya itu ditahan ayahnya dan masih berkutat sama masalah ekonomi bayarin hutang. Ayahnya juga minta Julian buat biayain kuliah adiknya. Jujur sebenarnya gue capek banget dengernya. Ikut kesel, tapi gak bisa ngapa-ngapain juga. Dan gue cuma bisa bilang, sabar ya. Sampai di awal tahun 2020, Julian udah mulai bisa sering pegang HP. Dia selalu hubungi gue, tapi
Di sini gue mulai menghindar. Dia suka reject teleponnya dan gak balas chatnya. Setelah gue pikir panjang, gue gak bisa terus bersama orang yang selalu ngeluh ke gue. Mungkin menurut kalian itu bagus, karena pasangan bisa seterbuka itu. Tapi menurut gue, semua ini gak masuk akal. Jujur gue risih kalau udah bahas masalah ekonomi. Walaupun umur kita masih muda, tapi gue mikir, gimana kalau nanti kita nikah? Apa kita nggak bakal berantem mulu karena orang tuanya yang ikut ngatur keuangan kita? Gue nggak kebayang juga, gimana kalau nanti dia bawa gue ke ujung Sumatera? Gue harus jauh dari ibu gue. Intinya sih, gue nggak siap buat terus-menerus menghadapi permasalahan dia dan keluarganya. Jadi, gue memutuskan untuk mundur. Yang pasti dia kaget dan marah. Kenapa tiba-tiba gue memilih untuk menjauh? Akhirnya ya, gue jelasin semua alasan gue. Gak lama dari itu, ada satu cowok yang deketin gue. Orangnya dewasa banget. Kalau mau dibandingin sama Julian sih, dia emang jauh lebih dewasa. Dan jadi cowok yang sesuai sama ekspektasi gue. Kita dekat selama setahun dan kita memutuskan untuk menikah di akhir tahun 2021. Dan di tahun 2023 ini kita akan punya anak pertama. Gue rasa bukan salah Julian kok karena terlahir di keluarga toksik kayak sekarang. Tapi bukan kewajiban gue juga untuk selalu ada dan mendampingi dia. Daripada bertaruh dengan masa depan gue, lebih baik gue mundur dari sekarang. Karena gue percaya kita semua berhak memilih kebahagiaan sendiri.